Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Yang terhormat Bapak Aziz Fatur Rahman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Baiklah, untuk membuka presentasi ini marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Silvi Kurnia Putri, kepadanya disilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Silvi Kurnia Putri dengan nomor induk mahasiswa 20.111.0115. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan materi tentang fase-fase pemerintahan Bani Umayyah pertama Damaskus. Fase pemerintahan berdirinya Bani Umayyah pertama 92 tahun terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Fase ini dimulai dari berdirinya Bani Umayyah pada tahun 662 Masehi atau 40 Hijriah sampai ke masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada saat agama Islam masuk Eropa atau Andalusia pada tahun 711 Masehi yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Dan yang kedua, fase kemajuan. Fase kemajuan Bani Umayyah dimulai dari masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Yaziz hingga masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Yaziz yang merupakan Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah pertama Damaskus. Pada masa ini, agama Islam telah berkembang hampir di seluruh penjuru dunia, termasuk wilayah Asia Tenggara sampai wilayah Timur Jauh. Dan yang ketiga, fase lemah sampai runtuh. Fase lemah sampai runtuh dimulai dari masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Abdul Malik yang tidak mampu mengendalikan pemerintahan seperti Khalifah Walid dan Sulaiman yang merupakan kakaknya. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketika pengangkatan Yazid bin Abdul Malik masih usia muda sampai adanya pengangkatan 2 khalifah dalam waktu 1 tahun berjalan, yaitu Yazid bin Walid, yaitu Khalifah ke-12, dan Ibrahim bin Walid, Khalifah ke-13. Kondisi ini berlanjut sampai keruntuhan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah, ketika terbunuhnya Khalifah ke-14, yakni Marwan bin Muhammad dalam pertempuran Al-Jab melawan pasukan pemimpinan Abu Abbas Asyafah atau keturunan Abbasi. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Iva Khalifah, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Khalifah dengan nomor induk mahasiswa 20.111.0098. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Jadi pada masa Bani Umayyah itu ada beberapa khalifah yang terkenal akan prestasinya, di antaranya yaitu prestasi Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dimana membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Fungsi dari departemen ini adalah menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai wilayah di dunia dalam rangka memperkenalkan Islam ke penjuru dunia
Di antaranya adalah Uqbah bin Nabil dan Musa bin Nusair di Afrika Utara, Ubaidillah bin Abi Sarah di India, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina, Indonesia, dan wilayah Asia Tenggara dan yang lainnya. Kemudian Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah di 3 daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Untuk yang kedua yaitu ada Khalifah Marwan bin Hakam. Ialah seorang yang bijaksana, berpikir tajam, fasih berbicara dan berani. Beliau ahli pembaca Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkenal terutama dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Beliau terkenal dan berjasa dalam menerbitkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa karena pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Marwan adalah khalifah yang berani memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Dengan kebijakan tersebut menyebabkan pemerintahan pada masa Khalifah Marwan menjadi kondusif dan program khalifah dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, kemudian ada juga Khalifah Bani Umayyah Walid bin Abdul Malik memerintah bersamaan dengan pemerintahan bantuan dari pemerintahan Gothia Barat kepada Islam. Oleh Khalifah Al-Walid, permintaan tersebut dipenuhi dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Misi Islam tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad tersebut berhasil memukul mundur pasukan Virgout aristokrasi Jerman. Kemudian yang terakhir adalah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah khalifah ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah. Memerintah hanya 3 tahun kurang lebih tahun 99 sampai 101 Hijriah. Akan tetapi masyarakat Islam yang dipimpin mengalami peningkatan kualitas secara drastis, terutama dalam hal status ekonomi, taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat, sampai mencari warga masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah begitu sulit. Zakat kaum akhirnya diserahkan ke Baitul Mal, selanjutnya difungsikan untuk pembangunan basic dalam masyarakat seperti masjid, sekolah, dan perpustakaan. Umar dipilih oleh suara mayoritas masyarakat secara murni karena keberhasilan beliau menjadi gubernur di Syria dan masyarakat Islam telah bosan dan jenuh terhadap kepemimpinan para khalifah Bani Umayyah yang korup dan rusak akhlaknya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan atas prestasi-prestasi khalifah-khalifah pada masa Bani Umayyah. Terima kasih. Untuk pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Hastri Amalda, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastri Amalda dengan nomor induk mahasiswa 2011101111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan peradaban dinasti Umayyah. 1. Damaskus, yaitu yang pertama proses kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pengumpulan dan penyempurnaan hadis pada masa Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz, dilaksanakan pada tahun 99 sampai 110 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada Gubernur Madinah yang memerintah pada waktu itu agar segera mengumumkan kepada masyarakat umum tentang gerakan penghimpunan dan penyempurnaan hadis. Kebijakan tersebut dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena melihat kondisi di lapangan. Hadis telah diselewengkan dan telah tercampur dengan ucapan-ucapan Israiliyat. Hadis difungsikan untuk menguatkan kedudukan kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Mereka saling membuat hadis-hadis untuk menguatkan eksistensi kelompok masing-masing. Setelah perintah dari Gubernur Madinah yang diinstruksikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka sahabat-sahabat Nabi, tabi'in,
mulai mencari hadis dan mulai mengumpulkan dan menghimpun hadis. Setelah itu muncullah ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Ad-Darqutni, Imam Ahmad bin Hambal, yang sampai sekarang berkat kegigihannya, kesungguhannya dalam menghimpun hadis dan mencari hadis, kita bisa merasakan sampai sekarang manfaat yang sangat besar, yaitu kita bisa merasakan dan mempelajari dari kitab-kitab hadisnya secara 2. Proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan pada awal zaman Islam dan pada masa Bani Umayyah memiliki 3 bidang, yakni bidang diniyah, bidang tarikh, dan bidang filsafat. Dalam masa Bani Umayyah tidak terlalu memfokuskan pada bidang ilmu pengetahuan, tetapi Bani Umayyah memberikan fasilitas dan dana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti mengangkat ahli-ahli syair dan dipekerjakan di masjid-masjid dan gedung-gedung untuk menuntut ilmu. Selain itu, ada 3 gerakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah, yakni gerakan ilmu agama. Jadi pada masa Bani Umayyah itu terlalu menonjol pada gerakan ilmu agama, mempelajari keilmuan agama. Yang kedua yaitu gerakan berfilsafat, karena ahli agama di akhir masa pemerintahan Bani Umayyah harus menggunakan filsafat karena untuk menghadapi kaum Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga yaitu gerakan sejarah, karena dalam ilmu-ilmu agama harus ada periwayatan yang berhubungan dengan sejarah. 3. Peradaban yang tumbuh pada masa pemerintahan Bani Umayyah. 1. Ilmu pengetahuan, yakni ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu nahwu, tarikh dan geografi, bahasa, dan seni. 2. Menyempurnakan dan membentuk departemen pemerintahan. Selama 92 tahun berdiri, Bani Umayyah memiliki pusat peradaban ilmu pengetahuan yang baik, yakni Basrah, Syria, Kufah, Cordova, Syria, Andalusia, Granada, Mesir, dan Kairawan. Untuk materi keempat yang akan disampaikan oleh Deviani Bahtiar, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani dengan nomor induk mahasiswa 20111018. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah I Damaskus. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sistem monarki yang dipakai oleh pemerintahan Bani Umayyah dalam proses peralihan kepemimpinan memberikan pengaruh paling besar terhadap faktor lemah dan hancurnya Bani Umayyah I adalah putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah pengganti khalifah sebelumnya yang masih kecil dan kurang profesional. Khalifah-khalifah tersebut tidak bisa melakukan kebijakan, bahkan tidak dapat memberikan satu pemikiran untuk perkembangan pemerintahan. Mereka seperti boneka yang siap dipermainkan kapan dan di mana saja, sehingga dapat mengendalikan pemerintahan adalah para pembesar istana seperti Perdana Menteri, pengawal istana, dan pengawal khalifah, serta perilaku amoral dari para khalifah dan pembesar khalifah Bani Umayyah I, termasuk faktor internal yang ikut memberi pengaruh terhadap hancurnya Bani Umayyah I. Dari faktor eksternal yaitu munculnya kekuatan Bani Abbasiyah, ditandai oleh ahli sejarah sebagai persaingan politik terhadap Bani Umayyah I yang pada saat itu telah menurun hampir di semua wilayah kekuasaannya. Serang-menyerang antara Bani Umayyah I dengan kekuatan baru Abbasiyah menambah parah dan mempercepat faktor lemahnya Bani Umayyah I. Perkembangan
faktor lemah Bani Umayyah 1, kekuasaan lain di luar Abbasiyah seperti kerajaan Nasrani di Eropa dan kekuasaan Persia di Bizantium di wilayah timur menjadi kekuatan-kekuatan di luar Abbasiyah yang menantang kekuasaan Umayyah 1. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor eksternal penyebab hancurnya Bani Umayyah 1 adalah munculnya kekuatan Abbasiyah, Persia, dan kerajaan-kerajaan Nasrani. Munculnya kekuatan-kekuatan baru tersebut sekaligus menjadi penantang bagi kekuasaan Bani Umayyah 1 Andalusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan materi sudah selesai dipaparkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup kelas. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.